Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Adi Pramesti. Saya dari kelompok 5 dengan NIM P2722602121 dari Prodi D4 Fisioterapi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah, perkembangan, dan pemberantasan korupsi pada era pra-kemerdekaan atau pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara dan masa penjajahan. Korupsi pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sudah mulai sejak awal berdirinya kerajaan. Pada saat itu terbentuklah hubungan penguasa dengan pamong atau yang sering kita sebut sebagai abdi dalem. Pola hubungan ini menempatkan para pamong dan abdi dalem untuk selalu bersikap manis demi menarik simpati raja atau sultan dan memanfaatkan kedekatan tersebut untuk menindas dan menggeruk kekayaan dari rakyat kecil. Para pejabat memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, dan ini menjadi embrio lahirnya kalangan oportunis yang berpotensi mempunyai jiwa korup yang besar di kemudian hari. Pejabat harus menyetor upeti kepada raja, jual beli jabatan dan kedudukan kepada siapa saja yang mampu membayar atau penalty of power menjadi suatu hal yang legal. Pada zaman kerajaan Nusantara seperti kerajaan Singosari mengalami perebutan kekuasaan sampai 7 turunan, yaitu Anusapati, Tohjoli, Ranggawuni, Mahesa Wongateleng, dan seterusnya. Kerajaan Majapahit mengalami banyak pemberontakan seperti Kuti, Nardi, Suro, dan lain-lain. Kerajaan Demak terjadi perlawanan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang. Kerajaan Banten, Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya yaitu Sultan Ageng Tirtayoso. Motif korupsi pada zaman kerajaan adalah kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Yang kedua adalah korupsi pada zaman penjajahan. Kedatangan orang Eropa dengan teknologi dan persenjataan yang lebih maju, Portugis dan khususnya Belanda berhasil menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang berpengaruh dan mendominasi kepulauan Indonesia. Praktik korupsi mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya, sosial, politik masyarakat. Budaya korupsi dibangun oleh para penjajah kolonial, terutama oleh Belanda selama 350 tahun. Budaya korupsi berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu, misal Demang atau lurah, Tumenggung atau setingkat kabupaten atau provinsi, dan pejabat-pejabat lainnya yang merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu. Praktik feodalisme makin berkembang. Pegawai diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memungut upeti atau pajak dari rakyat. Digunakan oleh penjajah Belanda untuk menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Pemerintah Belanda juga mendirikan VOC atau Kompeni Dagang Hindia Belanda yang mengajari masyarakat untuk korupsi di segala bidang. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil ditiru oleh penjajah Belanda ketika menguasai Nusantara. Menurut penuturan seorang komisioner VOC, Dick van Hogendorp, ia melihat sendiri pungutan yang diambil oleh pejabat VOC banyak berasal dari denda
barang-barang yang overweight atau melampaui batas milik orang-orang Cina dan Jawa, keuntungan penjualan opium, hadiah-hadiah, dan sebagainya. Selain terjadi manipulasi harga, pejabat VOC juga melakukan penjualan kedudukan dan penjualan monopoli. Dampaknya, para pejabat VOC semakin kaya raya, sedangkan VOC sendiri semakin miskin. Pada akhirnya, sejarah mencatat keruntuhan kongsi dagang Belanda VOC, salah satunya gara-gara keseringan korupsi. Pejabat VOC yang seharusnya berdagang demi kepentingan majikan justru bekerja hanya demi keuntungan sendiri. Pada masa penjajahan, penindasan terhadap penduduk pribumi juga dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Terjadi penyelewengan pada pelaksanaan sistem Kulturstelsel atau CS yang berarti sistem pembudayaan. Isi peraturan atau teori atau bunyi hukumnya dalam CS sebenarnya sangat manusiawi dan sangat beradab. Namun praktiknya sangat tidak manusiawi, mirip seperti Dwangstelsel, yang artinya sistem pemaksaan. Itu sebabnya di Indonesia sebut CS diganti dengan DS. Dari ungkapan sistem pembudayaan menjadi tanam paksa. Akibat kebijakan penjajah, banyak sekali perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda, di antaranya perlawanan Diponegoro, Imam Bonjol, Kesultanan Aceh, dan lain sebagainya. Kebiasaan pungli semakin langgeng kala sistem tanam paksa atau Kulturstelsel diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Johannes van de Bos pada tahun 1830. Aturan itu mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, dan teh. Kebijakan itu pun menjadi ladang subur berlangsungnya aksi pungli paling hebat. Selebihnya, para bupati sendiri kelihatannya hanya menutup mata terhadap penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Mereka hanya berlomba-lomba memeras rakyat untuk dapat dipuji sebagai bupati yang baik dan diberi bintang jasa oleh penjajah, sembari tetap melanggengkan pungli. Nama saya Kirana Adinda Mutiara Rahma. Saya dari anggota kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era pasca kemerdekaan Orde Lama. Era Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 sampai 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dianggap sebagai ikon perjuangan nasionalis melawan penjajah. Di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi, yaitu Panitia Retolling Aparatur Negara atau yang disebut PARAN, dan Operasi Budi. PARAN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya, dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu 2 orang anggota, yakni Profesor Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Usaha PARAN akhirnya mengalami deadlock karena kebanyakan pejabat berlindung di balik presiden. Di sisi lain, karena pergolakan di daerah-daerah sedang memanas, sehingga tugas PARAN diserahkan kembali pada pemerintahan Kabinet Juanda. Operasi Budi ternyata juga mengalami hambatan, antara lain untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan. Karena dianggap mengganggu prestis presiden, Operasi Budi dibubarkan.
Operasi Budi kemudian namanya diganti menjadi Kontrar, yaitu Komando Tertinggi Retolling Aparat Revolusi. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era pasca kemerdekaan Orde Baru. Pada tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto di depan anggota DPR atau MPR berpidato memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu, kemudian dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK yang diketuai oleh Jaksa Agung Sugiharto. Dalam pelaksanaannya, TPK tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. 3 tahun setelah dibentuknya TPK, Presiden Soeharto kembali mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 1970 pada tanggal 31 Januari 1970 yang berisi tentang pembentukan Komisi 4. Di hari yang sama juga dikeluarkan Kepres nomor 13 tahun 1970 tentang pengangkatan Muhammad Hatta sebagai penasehat Komisi 4. Alasannya dibentuk Komisi 4 adalah agar segala usaha pemberantasan korupsi dapat lebih efektif dan efisien, sehingga perlu diadakan tindakan lanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isabella Chelsea Angela dengan NIM P2722602122, anggota kelompok 5 kelas D4A Fisioterapi. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia pada era reformasi. Era reformasi dimulai pada tahun 1998, tepatnya ketika habisnya masa jabatan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Perkembangan pemberantasan korupsi pada era reformasi ini kita akan membahas pada masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, pada masa pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Bapak Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, diikuti dengan pembentukan KPKPN atau Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999 yang diketuai oleh Joseph Syakir. Yang kedua, KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Ketua Kodrat Wibowo dan lembaga-lembaga ombudsman lainnya. Yang kedua, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Bapak Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGP-TPK. Badan ini diketuai oleh Hakim Agung Andi Andojo Sucipto. Akan tetapi, TGP-TPK dibubarkan pada tahun 2001 karena disinyalir tidak kuat secara hukum, yang mana pembentukannya hanya berdasarkan keputusan Presiden, bukan undang-undang. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Kejaksaan Agung Republik Indonesia sempat melakukan langkah-langkah konkret dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Yang ketiga, pada masa kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada masa kepemimpinan Ibu Megawati, berbagai kasus korupsi menguap. Di tengah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengurusi korupsi, Ibu Megawati mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dibentuk pada tanggal 29 Desember tahun 2003 dengan ketua pertamanya Bapak Taufikur Rahman. Sampai saat ini, KPK masih menjalankan tugasnya.
Yang keempat, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor dengan ketuanya Hendarman Supaji. Akan tetapi, 2 tahun setelahnya, yakni pada akhir Mei 2007, Bapak Susilo memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang masa kerja dari Timtas Tipikor. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Nama saya Iksan Maharawijaya dengan NIM P2722602100 dari kelas D4A Fisioterapi dari kelompok 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, sejarah perkembangan dan pemberantasan korupsi pada era saat ini. Kabinet Kerja yang disusun oleh Presiden Joko Widodo diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2014 hingga 2019. Kemudian dilanjutkan dengan Kabinet Indonesia Maju yang akan memerintah sampai 2024. Pada pemerintahan Jokowi, citra anti korupsi ternoda setelah sejumlah kementerian dan lembaga tersandung kasus korupsi seperti Direktorat Pajak, Kejaksaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Desa. Problem terbesar pemberantasan korupsi di era Jokowi justru ada di sektor penindakan dan bukan di sektor pencegahan. Jokowi berhasil membangun sistem pencegahan korupsi dengan pembentukan strategi nasional pencegahan korupsi dan cyberpungli. Namun, pemerintahan gagal menciptakan kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Masa kerja pemerintahan Presiden Jokowi saat ini belum berakhir, dan pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas yang harus diselesaikan. Pemerintah boleh berganti rezim, berganti pemimpin, namun rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi ini. Harapan dan keinginan rakyat sangat kuat untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi telah disadarkan di pundak pemimpin negara saat ini.